Master Pavilion Qi mencibir dan berkata, "Anak muda, jika kamu tidak dapat mempromosikan prajurit suci ini ke tingkat bumi, maka menyerah saja dan jangan buang waktu. Tapi aku harap kamu tahu bahwa kamu telah mempermalukan Master Wan Gu dan senior Mu Gu Tian, dan bahkan Anda tidak akan dapat lulus penilaian Tiangong." Mendengar itu, Qin Chen tersenyum. Dia memegang senjata suci itu di tangannya. Itu adalah pedang panjang sekitar 3 kaki dan lebar 2 jari. Permukaan pedang itu seperti cermin, dan dapat memantulkan cahaya orang. Qin Chen berkata, "Bahan utama pedang panjang ini adalah batu bintang berusia 10.000 tahun dan besi meteorit, dikombinasikan dengan jiwa es berusia 1000 tahun. Kedua bahan ini sama-sama bahan atribut dingin, dan kombinasi keduanya menjadikan senjata suci ini memiliki atribut es. Sayangnya, teknik pemurniannya terlalu kasar, ukirannya penuh dengan kesalahan dan kelalaian, jadi itu hanya menjadi senjata kelas suci. Faktanya, dengan dua bahan bintang 10.000 tahun, besi meteorit dan es 1000 tahun, senjata suci ini setidaknya harus di tingkat menengah sage bumi, atau bahkan lebih tinggi. Sangat disayangkan bahwa refinernya mungkin karena kultivasi yang tidak mencukupi, sehingga tidak maksimal menetralkan kedua bahan itu. Dengan cara ini, meskipun kesulitan memperbaiki kedua bahan ini lebih rendah, karakteristik bahannya juga dihancurkan, jadi hanya senjata suci yang bisa dihasilkan. Ini sebenarnya adalah produk yang gagal. Jika Anda ingin meningkatkannya ke kelas suci puncak, Anda tidak perlu melakukan apapun. Anda hanya perlu memperbaiki dan menghilangkan batu dermaga kuno, dan menunjukkan kembali karakteristik besi meteorit bintang 1000 tahun dan jiwa es 1000 tahun. Waktu 3 hari terlalu lama, dalam 30 napas, pemuda ini bisa melakukannya. Ucap Qin Chen langsung meledak dengan cahaya dingin, dan dia langsung menampilkan api dingin You Kong Bingyan. Nafas api dingin yang menembus hati orang, tiba-tiba menyebar. Hah? Api macam apa ini? Gumam Pavilion Master Qi dan Wakil Pavilion Master Ge merasakan nyala api yang dingin, dan mereka terkejut, jelas mereka tidak bisa mengenali nyala api di tangan Qin Chen. Dan kesombongan Qin Chen membuat keduanya semakin tidak senang. Terutama mengenai 30 nafas cukup untuk melakukannya. Master Pavilion Qi menggelengkan kepalanya lagi, dan dia bahkan tidak repot-repot melihat Qin Chen melanjutkan pemurnian. Hanya saja, tiba-tiba mereka semua tercengang. Qin Chen melemparkan pedang itu dan senjata suci jatuh ke tangan Master Pavilion Qi. Struktur semacam ini adalah teknik kerajinan kuno. Ucap Master Pavilion Qi terkejut sambil memegang senjata suci yang telah di-upgrade ke level suci bumi. Qin Chen berkata, "Master Pavilion, saya tidak tahu apakah sertifikasi pemurnian junior telah lulus." Ucap Qin Chen membungkuk. Lulus secara alami. Jawab Tuan Pavilion tersenyum pahit, jika Qin Chen saja tidak lulus, siapa yang bisa lulus? Dan dia dapat merasakan bahwa Qin Chen belum sepenuhnya menunjukkan kemampuannya, karena apa yang telah dilakukan Qin Chen hanyalah mengubah bahan dan struktur senjata suci ini. Faktanya, kekuatan senjata, dan materialnya terkait strukturnya, juga berhubungan dengan formasi dan sebagainya. Jika Qin Chen tidak mengubah formasi di atasnya, maka mungkin senjata ini bisa di-upgrade. Dengan kata lain, meskipun Qin Chen masih muda, dia setidaknya seorang master refiner suci bumi tahap tengah, dan dia juga yang terbaik di antara master kelas menengah. Tidak heran seniormu akan merekomendasikan orang ini. Dia segera berkata kepada Qin Chen, "Anak muda, Master Pavilion meminta maaf atas apa yang saya katakan sebelumnya. Wakil Master Pavilion G, Anda akan segera membantunya mendapatkan sertifikasi lokal, sehingga dia dapat berpartisipasi dalam ujian Tiangong." "Ya, Tuan Pavilion," jawab Wakil Master Pavilion G buru-buru membungkuk. Master Pavilion memandang Qin Chen lagi dan berkata, "Anak muda, kamu memang luar biasa. Namun, seperti seorang seniman bela diri, yang terbaik adalah memiliki hati yang rendah. Saya sangat optimis tentang Anda, jadi saya harap Anda bisa berhasil dalam penilaian."
Ucap Pavilion Qi langsung menghilang, sepertinya ada sesuatu urusan yang penting. Tuan Pavilion Qi, Direktur Ruorui, silakan datang dan selesaikan formalitas. Ucap Wakil Pavilion Master Ge. Ruorui menatap Qin Chen dengan kaget. Dari sopan santun Master Pavilion sebelumnya dan sikap Wakil Master Pavilion Ge, dia juga melihat bahwa keterampilan Qin Chen tidak sederhana. Keterampilan Qin Chen dalam pemurnian mungkin bahkan lebih besar dari aslinya. Ruorui sangat mengagumi pandangan ke depan dari pemilik Kuangu. Setengah jam kemudian, Qin Chen dan Ruorui berjalan keluar dari Pavilion Qi. Mereka melihat bahwa masih ada beberapa orang yang datang ke aula Pavilion Qi untuk disertifikasi sebagai refiner lokal, tetapi diusir oleh staf Pavilion Qi. Jika bukan karena Mugutian, Qin Chen memperkirakan bahwa dia tidak akan memiliki cara untuk mendaftar. Qin Chen tidak membuang waktu dan segera kembali ke gedung Wangu. Namun, kali ini dia tidak berlatih, tetapi mulai melakukan investigasi ke seluruh Yunzhou. Di gedung Wangu, selama Anda punya uang, Anda dapat menemukan berita apapun. Qin Chen juga belajar banyak tentang keluarga api jiwa yang telah dia hancurkan, dan menemukan bahwa keluarga api jiwa ini berlindung langsung ke Tuan Yunzhou. Li Wanshui ini sangat terkenal. Dia adalah saudara perempuan Li Dongyu, yang paling cantik dan sombong di Yunzhou. Dalam hal bakat dan kekuatan, Li Wanshui jauh lebih menakutkan daripada Li Dongyu. Dia telah menembus basis budidaya bijak bumi dan sepenuhnya dibudidayakan oleh keluarga api jiwa, dan merupakan pewaris masa depan keluarga api jiwa. Selain itu, dia memiliki hati yang dalam, tidak pernah terburu-buru untuk menikah, hanya untuk menemukan tempat terbaik untuk dirinya sendiri, dan akhirnya dia menemukan Yun Mengze. Yun Mengze adalah putra tuan kota Yunzhou. Sementara Qin Chen memikirkannya, 3 hari kemudian, Ao Qingling, Qin Tingting, dan ahli pengobatan kuno telah tiba di Yunzhou. Mereka sangat bersemangat ketika mereka melihat Qin Chen. Mereka berpikir bahwa mereka tidak akan bertemu Qin Chen untuk waktu yang lama. Hah? Apakah Anda menerobos sage bumi akhir? Ucap Qin Chen melirik Ao Qingling dan Qin Tingting secara tak terduga. Mereka memiliki aura yang menakutkan. Baiklah, karena kalian berdua telah membuat terobosan, pemuda ini akan lebih percaya diri. Ucap Qin Chen sangat gembira. Dia menyapa semua orang untuk datang. Ada alasan untuk mendirikan pangkalan Pavilion Chendi, tetapi alasan yang lebih besar adalah karena dia berharap Ao Qingling dan Qin Tingting dapat lulus penilaian seni bela diri Tianzuo. Dengan cara ini, bahkan jika dia tidak ada, mereka akan memiliki sumber daya yang cukup, dan memasuki ranah sage surgawi. Adapun ahli pengobatan kuno, Sang Gukong dan beberapa orang bijak bumi yang tak tertandingi dari keluarga Ao lainnya, Qin Chen tidak terlalu menaruh harapan, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendaftarkan mereka. Waktu sangat mendesak, Qin Chen tidak berbicara omong kosong, dan langsung mengirimkan tugas. Mendengar ini, semua orang terkejut. Ao Qingling dan Qin Tingting adalah yang paling terkejut. Mereka berasal dari kota Changsuan, dan mereka bahkan tidak tahu apa itu Tianzuo. Qin Chen tidak berbicara omong kosong dan memberi mereka informasi secara langsung. Ini ternyata menjadi kekuatan besar yang menyebar ke seluruh alam surga, bahkan lebih menakutkan daripada Guanghan Mansion tempat mereka berada. Chen kecil, apakah aku bisa lulus? Ucap Ao Qingling dan Qin Tingting sedikit gugup, merasa bahwa mereka tidak akan pernah lulus penilaian. Meskipun mereka telah menjadi orang bijak bumi akhir, waktunya terlalu singkat, dan mereka belum memiliki kepercayaan diri. Qin Chen berkata, ingat, kalian berdua adalah jenius dari Pavilion Chendi saya.